Tuhan. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita ada di tempat ini sore hari ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kita akan mulai ibadah, mari tundukkan kepala kita berdoa. Kasih setia anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan lakukan dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, Engkau Tuhan yang selalu mendatangkan seluruh kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Terima kasih buat sore hari ini. Biar kami mau bersatu hati Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Engkau mengambil alih hidup kami, Engkau mengambil alih tempat ini. Biar kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini dan kami sama-sama merasakan hadirat-Mu. Kami pulang dengan bawa sukacita dan sejahtera yang melimpah dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Terima kasih Bapa. Engkau baik dalam hidup kami. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Amin. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Memuji
Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama Yesus Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Mari lihat kiri kanan katakan, Tuhan kita besar dan dahsyat. Amin. Tuhan kita besar dan dahsyat. Haleluya.
Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari ibu-ibu. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji meninggikan Engkau pada malam hari ini. Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, kami juga itu memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Suci kuduskan Tuhan setiap rupiah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berikan persembahan. Mari kita angkat pujian sama-sama. Amin. Di dalam kesesakanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Yang percaya bahwa Yesus membuat mujizat, mari berikan tepuk tangan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang mengelola laut, yang berbukan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang mengelola laut, yang berbukan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari sembah Tuhan bagi sama-sama. Yang mengelola laut, yang berbukan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang mengelola laut, yang berbukan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, kau membuat mujizat terjadi, kau Kami teduhkan hati kami, kami tenangkan gelora jiwa kami. Setelah kami melayani Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan, Inarabasyika, Inarabasyika, kami izinkan Roh-Mu berkarya dan bekerja lebih lagi. Inarabasyika, Inarabasyika, Inarabasyika. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang kami naikkan, pujian, penyembahan, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang kami percaya, saat Tuhan disenangkan, Tuhan akan melepaskan berkat-Nya atas setiap kami. Aku berdoa sore malam hari ini, perjumpaan kami dengan Tuhan lewat kehadiran Roh Kudus, perjumpaan kami dengan Tuhan lewat firman Tuhan, kami akan meraih kebaikan Tuhan. Kami akan terima pertolongan Tuhan. Aku berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, letih, lesu, beban berat, pergumulan masalah. Aku berdoa jalan keluar jadi bagian setiap kami sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu Tuhan berkarya dalam firman-Nya, sembunyikan hamba di balik salib Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut ini sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata amin. Sekali lagi ditemukan silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kabarnya pasti luar biasa ya. Gak usah ditanya apa kabar, pasti jawabnya luar biasa gitu ya. Karena sudah diproforma, sudah diprogram. Kalau pendeta tanya apa kabar, jawabnya pasti luar biasa. Pertanyaan ulang,
keadaannya benarnya. Amin. Loh ini kan, seringkali orang Kristen tuh latah. Tahu latah ya? Pokoknya pendeta bertanya, apa kabar? Saudara harus jawab luar biasa. Buat saya simpel. Mau kabar saudara luar biasa, biasa-biasa saja, kadang di luar, kadang biasa, tetap Yesus yang jadi andalan kita. Amin. Jadi jangan mau diformat seperti ini. Kalau memang keadaannya kurang baik, ya puji Tuhan, kurang baik. Tapi saya percaya Tuhan akan buat kebaikan. Amin. Kalau kenyataannya kurang baik, kita bilang luar biasa, bohong nggak? Nah, boleh berjalan dalam iman, yes. Imannya harus yang besar atau iman yang benar? Benar. Bahasannya lain. Baik, hari ini saya mau khotbah. Judul khotbah saya adalah hidup yang berbuah. Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? Hidup yang berbuah. Kalau nggak salah 45 menit saya dapat waktu ya, kalau lewat dikit 1,5 jam lah. Ya. Nggak apa-apa. Bapak Ibu nggak apa-apa, saya yang enggak. Yuk, baik. Yohanes, kita buka yuk Yohanes. Karena bicara buah, saya mau bilang buah ini nggak ada buah yang buah diproduksi, itu nggak ada. Buah selalu diproses. Setuju ya? Setuju ya? Nggak ada barang diproduksi kalau buah diproses. Tapi nanti kita akan belajar. Judul khotbahnya hidup yang berbuah. Yuk, Yohanes 15. Perlu kenalan nggak usah ya? Kenalan. Pendeta Riko saya namanya. Riko sastrawan. Sebagian orang bilang orang Jawa karena sastrawan. Enggak, saya punya nama dari papi saya itu Choa Bunbi, Sechoa, gitu ya, sama. TJOA, Bunbi, ya. Jadi kalau mami saya Manado, papi saya Ciben, BSD, di BSD kampungnya, ya Cina Benteng. Cukup ya, istrinya 1, anaknya 3, ya, yang paling kecil usianya 11 tahun, kelas 5 SD, yang paling besar lagi ambil tesis S2, ya, jaraknya memang beda. Dari yang pertama kedua itu selisihnya 4, dari yang kedua ketiga selisihnya 10. Ada yang bilang pendeta kecolongan. Sudahlah, nggak usah bahas itu, nanti firmannya sedikit ya. Cukup nanti kalau mau itu WA-an aja kita. Ya, buka dulu Yohanes 15, puji Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya pertama sampai dengan ke-8. Saya pastikan ini ayat yang sering kali kita baca, atau mungkin sering kali kita dengar khotbah. Mungkin sebagian juga ada yang hafal kali ada yang hafal ayatnya mungkin. Ya, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu kedua, demikian seterusnya kita baca secara bergantian. Judul perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, Bapak Ibu Saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan aku dari sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tinggal pada pokok anggur. Demikian juga berbuah tidak berbuah di dalam tidak tinggal di dalam. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia berbuah seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dibunuh orang dan ditahan dalam api Allah dilakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Sama-sama 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat
murid-muridku. Jadi sekali lagi saya mau pastikan, ini adalah cerita atau perikop yang sering kali kita dengar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbah mengenai ini. Tapi nanti kita akan belajar dari sisi yang lain, yang lebih menarik. Harus menarik supaya diundang lagi. Enggak, bicara buah tadi saya sudah bilang, buah itu enggak pernah diproduksi di pabrik. Enggak ada buah yang diproduksi di pabrik. Sehingga apa? Ada prosesnya, ada butuh proses. Seringkali kita berpikir buah ini kalau mau bagus, ya artinya buah pohonnya ini pohon yang muda gitu ya. Pohon muda pasti hasil buahnya bagus. Pohon tua biasanya buahnya sudah mulai banyak ulet begitu ya. Gitu nggak kira-kira? Kita berpikirnya gitu ya, tapi enggak. Tadi yang nyanyi dangdutan cuma jogetnya aja yang kurang. Ya. Jadi saya mau bilang sebenarnya bicara mengenai pohon anggur ini, Perjanjian Lama sudah mencatat banyak sekali. Perjanjian Lama sudah mencatat. Bahkan saya mau bilang kebun anggur, buah anggur, pohon anggur itu digambarkan sebagai bangsa Israel. Dan menarik kenapa di Perjanjian Baru Tuhan kembali membahas mengenai kebun anggur. Kita lihat beberapa yuk. Kita buka beberapa ayat dulu yuk. Yesaya pasalnya yang kelima. Yesaya 5. Kita nggak usah baca satu perikop 1-7, kita baca saja ayat yang ke-7 ya. Ayat 7. Yuk. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kebun terjemahannya beda. Saya buka Yesaya pasalnya yang kelima. Yesaya pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Kalau kita buka terjemahan LAI. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak, sama gak? Ayat 5, Yesaya ayat 5. Sorry, ayat 7 Bapak Ibu. 7. Oh iya, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada. Judul perikopnya nyanyian tentang kebun anggur. Bahwa bangsa Israel, Yehuda itu digambarkan sebagai kebun anggur atau pohon anggur. Next, kita buka lebih dahulu beberapa ayat Bapak Ibu ya. Yeremia pasalnya yang kedua ayatnya 21. Yeremia pasalnya yang kedua ayatnya 21. Sudah ya? Ya. Sama-sama 1, 2, 3. Namun aku telah membuat engkau Jadi sekali lagi saya mau bilang, di Perjanjian Lama Israel ini digambarkan sebagai pohon anggur, digambarkan sebagai kebun anggur Israel. Kalau saudara dan saya setuju, kita adalah Israel rohani. Amin. Sehingga kita digambarkan sebagai pohon anggur, kebun anggur. Dan saya mau bilang, ketika bangsa Israel di Perjanjian Lama dijadikan pohon anggur, dijadikan kebun anggur, mereka gagal menjadi buah, menghasilkan buah yang baik. Gagal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Jadi kalau kita pelajari Yohanes 15 ini, dikatakan tadi kita sudah baca, pengusahanya siapa? Bapa. Pemiliknya siapa? Bapa. Yohanes 15 tadi kita sudah baca, ya. Kita sebagai apa? Rantingnya. Pokoknya siapa? Yesus.
Saya mau bilang, kenapa bangsa Israel gagal? Kenapa perjanjian lama bahas mengenai pokok anggur gagal? Ada yang tahu? Enggak. Tadi saya bilang, ini sesuatu yang baru yang Tuhan kasih sama saya. Bangsa Israel gagal menjadi pohon anggur. Bangsa Israel gagal menghasilkan buah yang baik. Karena apa? Mereka hidup di dalam hukum Taurat. Waktu itu pengusahanya adalah Bapa. Yang jadi pohon anggur siapa? Bangsa Israel. Yang jadi ranting siapa? Bangsa Israel. Di zaman perjanjian baru, pengusahanya Bapa. Pokok anggurnya siapa? Yesus. Rantingnya siapa? Kita orang percaya. Gagalnya karena apa? Mereka nggak hidup di dalam kasih karunia Allah. Mereka hidup di dalam hukum Taurat. Mereka nggak hidup di dalam kasih karunia Allah, tapi mereka hidup di dalam apa? Hukum Taurat. Makanya tadi ayat yang tadi kita sudah baca, diharapkan menjadi pohon yang baik, diharapkan berbuah yang baik. Ternyata apa? Buah yang busuk, buah yang bla bla bla. Sampai akhirnya kalau Bapak Ibu pelajari di Yeremia 6 ayat 9, Yehezkiel 15, itu dimuntahkan semua. Pengusahanya tetap Bapa. Tapi di zaman perjanjian lama, pokok anggurnya adalah bangsa Israel sendiri. Rantingnya adalah bangsa Israel sendiri. Yesusnya di mana? Kalau saudara sering ketemu saya, saudara akan kenal saya pendeta yang suka nanya. Paling tidak saya paham sejauh mana gitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Karena seringkali ya khotbahnya satu arah begitu. Kalau hari Minggu Bapak ibadah, khotbahnya satu arah kan. Makanya saat-saat seperti ini jadikan khotbahnya dua arah supaya apa? Kita tahu pertumbuhan jemaat. Jemaat juga tahu pendetanya belajar atau enggak, atau asal-asalan begitu, atau yang lucu-lucu enggak lah. Ya, jadi sekali lagi saya mau bilang, pengusahanya tetap Bapa. Cuma di zaman perjanjian lama, pokok anggurnya itu Yesus. Itu bukan Yesus, tapi hukum Taurat. Yang menarik, kita orang-orang yang hidup di dalam zaman kasih karunia, di dalam anugerah Tuhan, di dalam perjanjian baru, Tuhan bilang, pengusahanya adalah Bapa. Kita menjadi ranting, pohonnya Yesus. Bisa gak berbuah? Bisa. Karena apa? Pokoknya Yesus. Kalau pokoknya diri sendiri, gak bakal bisa. Amin. Pokoknya diri sendiri. Gagalnya bangsa Israel karena apa? Hidupnya di dalam hukum Taurat. Tapi setiap kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kita mau belajar gimana sebagai dari judulnya aja sudah menarik ya Bapak Ibu ya. Yohanes 15. Yuk kita buka. Kita akan bahas di sana lebih banyak. Jadi tadi cuma sedikit. Yohanes 15 judulnya saja sudah menarik Bapak Ibu. Itu pokok anggur yang benar. Judulnya saja pokok anggur yang benar. Manusia nggak ada yang benar. Alkitab bilang manusia itu kayak kain kotor, nggak ada yang benar. Makanya ketika menjadikan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, saya pastikan sangat gampang untuk berbuah. Amin. Nah, hari ini kita belajar dari perikop ini, kita akan belajar gimana caranya menjadi berbuah, hidup yang berbuah. Yang pertama simpel buat saya. Yang pertama saya temukan ada di ayat 3. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Gimana caranya berbuah? Gimana caranya berbuah? Yang pertama simpel, buat saya sederhana. Alkitab bilang kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Buat saya yang pertama, gimana caranya berbuah? Yaitu menyadari pekerjaan yang telah Tuhan kerjakan. Apa Bapak? Mengerjakan pekerjaan yang telah Tuhan kerjakan. Ini Alkitab bilang, kamu memang sudah bersih. Kita sudah bersih. Namun seringkali kita terjebak. Kalau saya gagal ini apa karena dosa saya kemarin ya? Apa dulu saya melakukan dosa sehingga saya sekarang gagal? Ini yang saya mau bilang terjebak. Saya senang sekali kalau kita ngisi minyak
bahan bakar di pom bensin ya. So perhatikan deh, karyawannya selalu bilang, kita mulai dari nol ya Pak. Hah? Makanya mulai sesuatu dari doain supaya anak-anaknya juga yang mau berumah tangga, yang nunggu supaya dapat jodoh, sama-sama mulainya dari. Kalau yang satu kaya ntar kebanting, yang ada dihina. Pak lari jauh banget Pak, nggak jauh-jauh larinya. Buat saya sederhana. Nol ini bukan angka terendah, setuju? Nol ini angka tengah. Sebelum nol ada angka lain, apa? Minus. Tuhan nggak jadikan kita minus. Tuhan jadikan kita dari nol. Kita harus mulai dari nol. Makanya tadi saya bilang, buah itu nggak diproduksi di pabrik. Buah itu lewat proses. Makanya segala sesuatu harus mulainya dari nol. Yang pertama saya mau bilang, apa yang kita pelajari supaya kita berbuah, kita harus menyadari apa yang telah Tuhan kerjakan. Amin. Apa yang telah Tuhan kerjakan, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau saudara mengalami kegagalan, kalau saudara menyaksikan sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan, saya mau bilang itu bukan kesalahan kita. Karena apa? Kita sudah di brainstorm, kita sudah dicuci otaknya, kita sudah diajari bahwa ya kejahatan lalu kamu itu akan membuahkan hasil yang buruk di depannya, gitu. Karma. Itu masih ke bawah sama orang Kristen yang sekarang. Padahal saya mau bilang, gagalnya kita, sesuatu yang gak sesuai dengan keinginan kita, kadang-kala karena apa? Kita kurang menyadari apa yang Tuhan kerjakan. Saya kesaksian sama Bapak Ibu Saudara. Saya ini dulu pelatih taekwondo, saya pelatih bela diri. Waktu itu saya nggak, gerejanya asal-asalan lah. Mau ke gereja, mau enggak. Saya melatih, itu saya melatih beberapa security di Gajah Mada. Kalau Bapak Ibu tahu Gajah Mada, atau di Polres Jakarta Pusat, itu saya juga yang melatih di sana. Itu waktu itu saya masih muda. Waktu saya kenal Yesus, saya diperkenalkan Yesus. Waktu ketika saya beribadah, saudara tahu apa yang terjadi? Saya manifestasi. Ini yang saya alami, saya manifestasi. Bapak Ibu tahu manifestasi? Didoakan, ditengking, diusir, segala sesuatunya diusir. Waktu saya di konseling sebelum saya dilayani dengan baptisan, di konseling, ya ditanya background, latar belakang dan lain sebagainya. Dari situ saya didoakannya apa? Yang latar belakangnya tuh diusir, ditengking dan lain sebagainya. Buat saya simpel, nggak ada yang salah. Tapi jangan lupa, titik beratnya apa yang Tuhan kerjakan, bukan dosa masa lalu kita. Amin. Kalau sekarang saudara konseling sama saya bawa saudara ke masa lalu, saudara bisa manifestasi. Hidup yang berbuah itu startnya dari mana? Menyadari apa yang Tuhan kerjakan sama kita. Setiap kali saya ibadah, saya selalu manifestasi. Disarankan untuk dibaptis, saya baptis. Di kolam baptis saya manifestasi. Selesai baptis, manifestasi lagi. Sampai saya bilang sama Tuhan, masa Tuhan kalah sama apa yang ada di dalam diri saya? Kurang ajar sih sepertinya. Tapi jujur saya cerita sama Bapak Ibu, manifestasi itu capek. Ini rontok nih badan nih, rontok rasanya, nggak selesai tiap kali ibadah. Saya tanya sama Tuhan, apa sih salahnya saya, apa sih? Satu yang Tuhan ingatin, sejak itu saya langsung nggak pernah manifestasi. Saudara tahu apa? Makanya khotbah ini menarik, saya sampaikan sama Bapak Ibu. Apa yang saya khotbahkan, apa yang saya alami. Tuhan cuma bilang apa? Kamu harus mengetahui apa yang telah aku kerjakan.
Selama ini saya cuma dibilang, oh ada roh orang kuat. Selama ini dibilang, oh ada begini, ada begitu, ada begini. Ini yang mempengaruhi saya, pikiran saya. Sehingga setiap kali saya ibadah manifestasi. Tapi ketika saya tanya Tuhan, dan Tuhan kasih tahu, kamu harus menyadari apa yang Tuhan sudah aku kerjakan. Ketika saya mau manifestasi, saya sadar karya salib segala-galanya buat saya. Ketika saya mau manifestasi, saya sadar bahwa apa yang Tuhan kerjakan ini luar biasa. Makanya saya mau bilang, kalau Bapak Ibu mau berbuah, jadi orang Kristen yang berbuah, yang pertama simpel, yang pertama sederhana. Sadari apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. 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 Jadi gagalnya saudara bukan dosa masa lalu, enggak. Barang siapa ada di dalam Kristus. Yes. Saya nggak tahu kapan Bapak Ibu bertobat. Ketika saudara bertobat, ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Alkitab yang bilang saat itu juga kita jadi ciptaan yang baru. Tapi si iblis ini kadang mainin pikiran kita, seolah-olah dosanya belum selesai loh. Belum selesai. Belum bayar, Bang. Enggak. Yesus mati buat saudara dan saya. Setelah kita hidup di dalam Kristus, ternyata kita nggak bisa ngikutin apa yang Tuhan suruh, dan saudara mengalami kegagalan serta lainnya. Itu bukan masa sebelum kita terima Yesus. Itu konsekuensi yang saudara harus tanggung. Bisa bedakan ya Bapak Ibu? Artinya barang siapa ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Setelah saya terima Yesus dan ternyata saya bandel sama Tuhan, akhirnya apa? Saya ngalamin hal buruk dan lain sebagainya. Itu bukan dosa yang dulu. Ini konsekuensi dari dosa yang sekarang saya lakukan, dan saya harus kembali sama Tuhan. Saya harus pikir, Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Jangan mau dibohongin sama setan di dakwah. Enggak. Apa yang Tuhan kerjakan itu cukup buat setiap kita. Amin. Amin. Yohanes 19 ayatnya ke-30, yuk. Jadi saya mau bilang jangan pernah ragu apa yang Tuhan kerjakan sama kita. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan ia menyerahkan. Apa yang selesai? Dosa selesai. Penyakit selesai. Kemiskinan selesai. Kutuk. Jadi kalau ada orang yang masih hidup di bawah kutuk, enggak, di bawah ketek. Ini gagal terus nih, masih hidup di bawah kutuk nih, enggak, di bawah ketek emak. Amin. Jadi saya mau bilang ya, mulai saat ini untuk hidup yang berbuah, yang pertama kita bilang apa? Yuk, menyadari pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Jadi ketika saudara mengalami kegagalan, ketidakberhasilan, ingat lagi apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Amin. Jadi bukan yang negatif yang diingat sama kita. Amin. Bukan dosa, bukan kesalahan. Hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan. Saya mau bilang, pikiran kita, otak kita nggak bisa mencerna kata jangan dan tidak. Setuju? Pikiran, otak kita nggak bisa mencerna kata jangan dan tidak. Mau contoh? Contoh ya. Jangan berpikir macam apa yang saudara pikirin. Macam kan? Pikiran ini nggak bisa mencerna kata jangan dan tidak. Amin. Amin. Makanya hal-hal yang baik, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu yang harus kita pikirin. Tadi saya sudah kasih contoh. Jangan mikir mengenai macam. Kita akan mikirnya apa? Macam. Nah, jangan makan di sofa, nanti berantakan. Alangkah lebih baiknya, nah makannya di meja makan ya. Karena apa? Otak ini nggak bisa mencerna kata tidak dan jangan. Justru
Justru ketika diomongin tidak, diomongin jangan, ya itu yang dilakukan. Amin. Amin. Hari ini nggak ada makan. Makan ini. Maka yang pertama saya mau bilang cepat ya, supaya hidup ini berbuah. Kita bilang yang pertama apa? Sadari apa yang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan kerjakan bukan hal-hal yang buruk. Yang Tuhan kerjakan bukan hal-hal yang biasa. Yang Tuhan kerjakan hal yang luar biasa. Sehingga ketika kita berpikir hal luar biasa yang Tuhan kerjakan, hidup kita pun akan menjadi luar biasa. Beri tepuk tangan. Yang kedua, ayat 4 yuk, ayat 4. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tidaklah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam dia. Pokok anggurnya adalah Tuhan. Yang Tuhan mau bukan dengan cara dan usaha kita. Dia cuma mau supaya apa? Kita tinggal. Tinggallah di dalam aku. Yang kedua, gimana caranya berbuah? Alkitab bilang suruh tinggal. Namun seringkali kita bandel. Tinggal itu apa sih Bapak Ibu? Tinggal itu apa sih? Tinggal itu ada di situ. Tinggal itu bukan pernah di situ, tapi tinggal apa? Ada di situ. Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang gini, tinggal itu masih di tempatnya, tinggal itu masih di situ, tinggal itu masih selalu ada. Saya pernah tinggal di Harapan Indah dekat Apotik Zega tahun 2004 di belakang. Pernah tinggal. Tapi setelah itu saya pindah. Apakah saya bisa disebut tinggal di Harapan Indah? Enggak. Karena saya tinggal di Bekasi. Dan sekarang saya tinggal di Bekasi. Bisa ikuti ya Bapak Ibu. Seringkali hal-hal yang menurut kita bisa selesaikan, kita selesaikan sendiri tanpa kita libatkan Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Tinggal. Ntar aja ini Tuhan, ini saya masih bisa biasanya. Nanti aja kalau udah mentok baru Tuhan. Gitu. Loh ini seringkali, ini kenyataan loh Bapak Ibu. Padahal ketika tinggal ya udah diam aja. Tuhan yang kerjakan, diam aja. Tuhan yang berkati, diam aja. Tuhan yang lakukan sesuatu. Ada bagian tetap standar yang harus kita lakukan, yang kita lakukan. Jangan salah tafsirkan mengenai waktu engkau tidur engkau diberkati. Jadi marilah kita sama-sama tidur saja, nanti juga diberkati. Itu salah menafsirkan Bapak Ibu Saudara. Itu salah. Artinya gini loh, tinggal itu bicara mana ya udah diam aja. Tinggal gitu. Kalau waktu itu rumahnya nggak banyak setan juga saya masih tinggal di situ kan. Karena rumahnya banyak setan. Saya bisa ketemu, saya bisa melihat anak kecil ada di bawah tangga. Laki-laki dan perempuan umurnya segini. Mertua saya ngelihat orang yang rambutnya jigrik di depan garasi. Saya tuh sesekali Tuhan pakai, saya dikasih karunia penglihatan. Jangan selalu, saya bukan tukang kuami ya. Kalau selalu saudara cari saya, tanya Pak, di rumah saya ada apa Pak? Ada beras, ada air, itulah. Oh salah. Sesekali untuk hal-hal yang urgent. Sisa berapa menit saya mesti dikasih tahu nih. Kalau saya cenderung khotbahnya ngalir begini nih. Nanti dikasih time out boleh ya? Enggak marah saya. Sebulan lalu saya ada pelayanan di Medan. Di Medan saya melayani, saya doakan satu orang. Waktu saya masuk rumah sakit, saya lihat matanya, saya lihat kondisi badannya. Tuhan bilang, nggak lama lagi
Gak lama lagi. Tapi nggak mungkin kan saya langsung ngomong sama istrinya, Bu nggak lama lagi Bu. Nggak mungkin kan saya ngomong Bu nggak lama lagi. Nah dia ngundang pendeta supaya didoakan, minta sembuh. Bukan artinya saya nggak bisa doain sembuh. Saya mengalir. Tapi ya sudah, saya doakan. Selesai didoakan, puji Tuhan, matanya sudah mulai bisa nggak kosong pandangannya. Ini sudah mulai ada aliran darah. Istrinya senang. Iya Pak, sudah mulai seperti ada aliran darah. Padahal sebelumnya bengkak-bengkak. Tapi sekali lagi, saya tanya Tuhan, tadi katanya nggak lama lagi. Tapi ini Tuhan ingatin satu ayat, bahwa sebelum kita kembali, kita harus diciptakan menjadi ciptaan yang sempurna. Itu kitab Ibrani bilang. Sepertinya sembuh. Dan beberapa kali saya melayani orang sakit, kelihatan segar, kelihatan bugar, seperti sembuh. Pasti Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti itu. Pasti, sepertinya sembuh. Tapi ternyata kitab Ibrani bilang apa? Dia harus diciptakan seperti waktu baru. Artinya apa? Dia kembali ke sana dalam keadaan dipulihkan sama Tuhan. Sudah. Ada minggu ada jadwal khotbah, ya khotbah ya kan, saya kasih kesaksian. Yang menariknya di sore, di pagi 2 kali ibadah saya kasih kesaksian. Di sore saya harus melayani lagi. Tuhan nggak gerakan saya untuk kesaksian mengenai hal itu. Enggak, Tuhan nggak gerakan saya. Sehingga saya nggak kasih kesaksian. Senin siang saya baru diinfo, Salam Pak, ini anaknya Papa Dede. Waktu hari Minggu jam 1 Papa udah dipanggil Tuhan. Ini connect. Saya nggak kesaksian karena Tuhan nggak bilang sama saya udah meninggal. Tuhan nggak bilang memang. Minggu jam 1 itu Tuhan nggak bicara, tapi nggak ada dorongan untuk saya bersaksi. Nggak ada dorongan untuk saya bersaksi. Jadi sekali lagi saya mau bilang, udah agak lari khotbahnya, isinya kesaksian. Kalau waktu itu nggak banyak setannya, saya sih tetap tinggal di sana. Tapi sekali lagi poin saya yang kedua, untuk hidup berbuah, yang Tuhan mau apa? Tinggal, udah tinggal aja. Keadaannya mungkin sepertinya nggak enak. Tuhan bilang tinggal. Tuhan nggak sesuai keinginan, tapi Tuhan bilang tinggal. Jangan bandel, jangan berusaha dengan kekuatan sendiri. Amin. Jangan kalau udah kepepet baru cari Tuhan. Enggak. Jangan udah mentok baru cari Tuhan. Enggak. Tinggal itu mulai dari A sampai Z, udah sama Tuhan aja. Walaupun gak enak, ya udah sering sama Tuhan. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga ya, yang terakhir ya, satu lagi ya. Ayat yang ke-7 ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Poin yang ketiga, untuk berbuah, Alkitab bilang apa? Minta. Setelah yang pertama kita menyadari apa yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, Tuhan mau kita tinggal. Yang ketiga, minta. Jangan dengan usaha kita, nggak akan pernah bisa dengan usaha kita. Amin. Karena apa? Pokoknya itu Tuhan. Rantingnya kita. Suplai segala sesuatunya dari mana? Dari pokok. Suplai segala sesuatunya. Ada musim-musim. Ya, buah itu mengalami musim panas, ketika musim panas ya dia mesti disuplai. Rantingnya ini mesti disuplai. Suplainya dari mana? Dari pokok. Sehingga rantingnya bisa menghasilkan buah. Yang menarik saya mau bilang, minta. Sudah minta belum? Sudah capek Pak minta Pak. Sudah minta belum? Sudah capek Pak minta Pak.
ada orang-orang, bahkan saya pernah mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara. Sepertinya malu minta sama Tuhan. Ada Bapak Ibu yang pernah begitu? Karena segala sesuatunya sudah dicukupin sama Tuhan. Maaf ya, kalau bicara materi ini satu orang dengan orang lain berbeda ya. Ada yang bilang uang saya ada 10 juta ya cukup dan lebih. Ada orang yang 1 M dulu baru. Ya. Jadi jangan lihat materi yang tinggi-tinggi, enggak. Saya pernah ada di titik rasanya malu minta sama Tuhan. Karena apa, saya nggak minta aja Tuhan bisa kasih. Pernah ngalamin itu? Ternyata itu salah. Ternyata itu salah. Untuk berbuat tetap apa harus minta. Karena apa? Ketika kita berpikir malu minta sama Tuhan, nggak minta aja dikasih. Ujungnya apa? Kesombongan. Seolah-olah kita orang yang paling dekat sama Tuhan. Pemegang kunci surga seolah-olah. Kesombongan loh. Benar. Dengan kita meminta, kita sedang menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Dengan kita meminta, kita sedang menaruhkan seluruh keberadaan kita sama Tuhan. Jangan pernah berhenti minta. Jangan juga malu untuk minta. Jangan juga merasa capek. Kita nggak pernah tahu. Tadi saya bilang, pohon itu ngalamin dipengaruhi sama musim nih. Buah itu dipengaruhi sama musim. Musim dingin, musim hujan, terlalu banyak air, busuk. Iya nggak? Musim kering, nggak dapat air, busuk buahnya. Kita nggak pernah tahu kapan musimnya. Yang penting apa? Minta aja sama Tuhan. Apalagi apa yang menjadi kebutuhan, itu Tuhan pasti cukupkan. Aduh, saya kalau mau kesaksiannya dari A sampai Z nih Bapak Ibu, Tuhan terlalu baik saya bilang. Sekali lagi ya, standarnya jangan standar yang tinggi ya, yang hitung M hitung T ya. Standarnya yang cukup aja ya. Ya, cukup makan, cukup minum, cukup makan. Ini yang Alkitab bilang loh, cukup ya. Cukupnya saya kalau pakai ayam goreng cukup. Ada orang yang cukup pakai tempe goreng cukup. Saya bisa bilang saya makan ikan bandeng cukup. Karena apa? Standarnya apa? Cukup. Ya. Aduh, kalau saya mau ceritanya A sampai Z, aduh Tuhan terlalu baik Bapak Ibu. Tuhan terlalu baik. Saya tutup dengan kesaksian lah. Saya tutup dengan kesaksiannya Bapak Ibu. Saya mau daftar anak saya ke sekolah. Duitnya adanya 2,5 juta. Bayarnya harusnya 6 juta berapa tahun yang lalu itu di SD Kemang Pratama di Matsugir ini. Akhirnya ya udah saya datang ke sekolah ya ketemu sama kepala sekolah. Ketemunya sama ibu-ibu Rupi. Lah, saya kan pengalaman pertama Bapak Ibu. Pengalaman pertama ya, masa hamba Tuhan bajunya dekil-dekil. Ibu-ibu tanya, Pak mau ngapain Pak? Ketemu suster kepala sekolah. Duh, bajunya rapi amat Pak. Saya lihat memang yang lain sih bajunya daster Bapak Ibu. Nunjukin kegembelan. Loh ini bener loh, kita bohong loh. Nunjukin kemiskinannya. Kalau saya enggak, karena saya memang duitnya adanya segitu. Jadi ya, apalagi pas siang itu saya harus pelayanan. Saya mesti pelayanan, masa saya pakai baju kaos robek. Loh, tuh yang ketawa kan pengalaman pribadi. Baju itu jelek-jelek aja biar dapat potongannya besar. Saya datang biasa aja, saya datang. Ya udah saya ketemu suster. Suster nggak mau ketemu sama panitia penerimaan. Udah akhirnya ya ditanya kerjaannya apa Pak? Ya saya orang pelayanan, saya bilang. Saya orang melayani. Akhirnya apa? Boleh tuh masuk ketemu sama suster. Ketemu suster ya saya ngomong, suster saya punya duitnya sekian suster. Oh ya udah katanya, boleh lah. Masuk SMP, begitu juga. Ketemu, ngambil buku, udah bayar terus ngambil buku. Suster bilang apa? Pak, nggak mau minta diskon bukunya Pak. Loh. Ini benar, ini bisa nyata. Pak nggak mau minta diskon bukunya. Oh, kenapa memang sus?
Bukunya mahal-mahal loh Pak. Ya terserah suster lah, diskonnya Pak 50%. Loh ini yang saya mau bilang, makanya saya bilang dari A sampai Z kalau saya mau kesaksian Tuhan itu terlalu baik. Makanya hari ini kita belajar nih. Yang pertama apa? Apa yang Tuhan kerjakan yang kita sadari. Jadi jangan pernah berpikir hal yang negatif, seolah-olah hidupnya di bawah kutuk gitu. Enggak, tadi di bawah apa? Kata Tuhan lah, boleh lah. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Jangan jenuh ya, tetap minta terus. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Kita nggak pernah tahu. Ya, saya berdoa kita akan berbuah. Kapan waktunya? Nggak tahu. Apa yang saya khotbahkan ini bukan bicara mengenai apa yang harus kita lakukan, tapi ketika kita hidup diberkati, orang akan lihat kita. Oh, ini bukan teologi kemakmuran. Enggak. Saya enggak bicara teologi kemakmuran, tapi ini kebenaran. Perjanjian lama gagal karena apa? Dengan kekuatan sendiri. Perjanjian baru karena Yesus jadi pokok anggur, kita jadi berhasil. Yang terakhir, satu ayat terakhir. Mazmur. Ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Yuk, terakhir ini benar. Mazmur 92. Yuk, sama-sama yuk. 13 sampai 16. 1 2 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Terus mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Terus pada masa tua pun mereka masih berbuah. Yes, 16 terakhir. Untuk memberitakan benar bahwa ia gunung batu, gemuk, segar. Kalau gemuk doang harus dia. Gemuk, segar. Ini bicara kebaikan Tuhan. Ini bicara berkat Tuhan. Artinya porsinya proporsional dari Tuhan. Ketika apa yang kita alami dari Tuhan proporsional, orang akan lihat. Ayat 16 tuh. Ikut Tuhan, proporsional lo hidupnya. Ikut Tuhan, cukup lo hidup. Amin. Jadi kita nggak mempermalukan Tuhan. Makanya sekali lagi, jangan jenuh. Tetap ingat apa yang Tuhan kerjakan. Beri tepuk tangan. Kita lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau responi firman Tuhan. Kita mau responi firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berdoa kegenapan janji Tuhan terjadi buat kita. Amin. Percayalah kalau orang lain ditolong, kita pasti ditolong Tuhan. Amin. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, kita pun pasti disembuhkan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara Tuhan. Kasih dan setia. Makasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Perkatakan sama Tuhan, kasih dan setia. Kasih dan setiamu tak pernah lagi di hidupku. Sekarang katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara.
musik naikkan pujian dengan lembut. Sementara musik mengalunkan pujian dengan lembut, kita mau responi firman Tuhan. Saya mau bilang satu kata atau satu kalimat yang Tuhan ingetin malam ini. Pegang, tangkap. Itu message-nya Tuhan. Banyak yang saya omong, tapi satu yang saudara ingat, satu kalimat atau satu poin kan pegang. Itu message Tuhan buat saudara. Pegang dan hidupi. Inarabashikaya. Terus kuasa-Mu bergerak buat kami Tuhan. Inarabashikaya. Terus Tuhan lawat jamaah untuk berdoa. Inarabashikaya rabababashikaya. Haleluya. 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 Ya rabashikaya rabashikaya rabababashikaya. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ada yang katakan kita katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra. Katakan kebaikan-Mu ya, haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Setiap kami umat bersyukur buat segala kebaikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu. Pendeta Riko Tuhan, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, pelayanan yang Kau berkati, keluarga yang Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Saya berikan persembahan yang kedua. Bila saudara sedih
kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami di tempat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap nyata, firman-Mu tetap ada bagi setiap kami ya Bapak. Dan firman itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia di dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak, sungguh indah Tuhan ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Riko Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu Tuhan yang sudah menguatkan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau menyadari Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Bapak, sehingga hidup kami boleh berbuah ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan tetap tinggal di dalam Engkau ya Bapak. Dan kami akan minta apa saja Tuhan, kami akan menerimanya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, berkati dalam setiap aspek kehidupannya, berkati pelayan Tuhan, berkati kesehatannya, hikmat marifat daripada Tuhan limpahkan atas hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati isi dan ketiga anaknya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tutup hamba-Mu dengan kuasa dan darah Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara kami Tuhan, Ibu Yeni Tuhan, dan saat ini Tuhan tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, Kau mengetahui segala sesuatunya mengenai Ibu Yeni ya Bapak. Kau mengetahui segala sakit penyakitnya Bapak. Bahkan Kau juga mengetahui segala pergumulannya Bapak. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan, setiap sakit penyakit Bu Yeni ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan menurunkan belas kasihan-Mu atas Bu Yeni ya Bapak. Dan Tuhan akan menjamah Bu Yeni Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini kami katakan Bu Yeni sudah sembuh. Pulih secara sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa untuk ibadah Bu Yeni Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur setiap kami boleh meresponi panggilan-Mu ya Bapak. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami Tuhan, berkati yang berusaha, berdagang, berbisnis, berkati Tuhan setiap aspek kehidupan kami ya Bapak. Berkati keluarga kami, bahkan keluarga besar kami Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat para pelayan Tuhan yang di bagian pada pelayanan malam hari ini Tuhan. Baik WL, singer, imam musik, soundman, LC ini semua Tuhan berkati ya Bapak. Kami percaya Tuhan pelayanan mereka tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan Yesus para pengurus PD Emmanuel ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, biar Tuhan Yesus pengurus PD Emmanuel tetap bergandengan tangan Tuhan, merapatkan barisan Tuhan untuk memenuhi jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kesatuan hati Tuhan bagi pengurus PD Emmanuel ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada di bangsa yang besar ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi di bangsa kami. Sehingga banyak orang berbondong-bondong datang mencari wajah Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan bangsa kami yang ada ya Bapak. Baik yang saat ini bahkan yang akan datang Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat marifat pada pemimpin bangsa kami. Doa kejujuran, doa ketaatan, kesetiaan ada di dalam kehidupan pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memerintah dengan adil, jujur, bijaksana ya Bapak, dan membawa bangsa kami kepada bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih maju lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus para pembantu Presiden, baik para menteri, TNI Polri, DPR, MPR, DPD juga Tuhan berkati. Berkati setiap mereka ya Bapak. Roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap mereka, sehingga mereka boleh memerintah dan keputusan yang mereka ambil semua berdasarkan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, persembahan itu boleh dipakai untuk mempelajari kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya pada darah Yesus sempurna atas setiap kami, dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Baik, kita akhiri ibadah, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Pulang dan terimalah berkat kasih karunia, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan yang erat, manis dan terus baru dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan. Maranatha, umat Tuhan percaya berkata amin.